Hilang tanpa jejak 2 bulan sudah, Alvaro belum ditemukan. Genap 60 hari Alvaro tak pulang ke rumah. Tak ada kabar, tak ada pula berita. Seolah hilang lenyap di telan bumi. Berbagai macam upaya sudah dilakukan oleh pihak keluarga untuk mencari keberadaan bocah lelaki berusia 6 tahun ini. Mulai dari laporan polisi sampai publikasi di berbagai media sosial. Namun tak ada sedikit pun titik terang. Meski duka merudung keluarga, ada saja orang-orang yang tanpa nurani tega memanfaatkan situasi untuk memeras dan meneror keluarga korban. Dengan dalih menemukan Alvaro, orang-orang ini memaksa membayar hingga puluhan juta rupiah. Tim Titik Target mendatangi kediaman Tugimin, kakek dari Alvaro, di kawasan Tanah Kusir, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sejak usianya masih 6 bulan, sejak kedua orang tuanya berpisah, Alvaro diasuh oleh kakek dan neneknya di rumah ini. Sang ibu hanya bisa sesekali pulang karena harus mencari nafkah bekerja di Tangerang. Meski tanpa belayan kedua orang tuanya, Alvaro adalah anak laki-laki yang aktif. Dia suka bermain hingga lupa waktu. Meski demikian, ia tetap waspada terhadap orang-orang termasuk tetangganya sendiri. Orang kalau Alvaro itu, kalau sama orang lain, kalau yang nggak begitu dikenal, itu dia tuh susah untuk diajak. Nah mungkin ini ada orang yang datang itu mungkin kenal Alvaro dan Alvaro mungkin tahu juga barangkali itu sampai mau dikasih uang sama temen saya aja nggak mau dia tuh. Alvaro hilang sejak 6 Maret 2025 lalu. Saat itu sekitar pukul 2 siang, dua teman Alvaro datang ke rumah. Mereka memanggil-manggil Alvaro dari luar. Alvaro nggak main, Alvaro tidur. Alvaro yang tengah bermain ponsel di sofa awalnya tak menyahut. Hingga kemudian ia pun bangkit dan mau ikut main bersama temannya. Jam hampir menjelang asar itu saya tiduran di sini. Ini saya tiduran di sini, gelar sajadah untuk berarti sholat. Nah itu saya ketiduran. Nah kata neneknya itu ada jam asar itu ada yang manggil temennya 2 orang. Alvaro main yuk, disautin sama neneknya. Alvaro nggak main, tidur. Orang enggak sih mak, aku melek mau main gitu. Hingga sampai malam tiba, Alvaro tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Hingga pukul setengah 10 malam, Tugimin yang baru pulang ke rumah sadar sandal Alvaro tidak ada di tempatnya. Pasangan Tugimin dan Sayem, kakek dan nenek Alvaro pun mencari Alvaro ke beberapa lokasi tempat main Alvaro. Namun bocah 6 tahun ini tak ditemukan. Rasa panik pun menjalar. Segala upaya pun dilakukan untuk mencari keberadaan sang cucu tersayang. Dari menanyakan ke tetangga-tetangga sekitar, membuat laporan ke kepolisian, sampai membagikan postingan di media sosial. Tak hanya itu, Tugimin dan keluarga juga meminta bantuan kepada sejumlah paranormal untuk melacak keberadaan Alvaro. Namun hingga detik ini semuanya nihil. Suasana makin memburuk kala informasi yang disebarkan di media sosial dimanfaatkan oleh sejumlah oknum nakal. Tugimin dan keluarganya pun menjadi sasaran orang-orang yang memanfaatkan situasi ini. Teror pertama terjadi di pekan pertama pencarian Alvaro. Awalnya sang pelaku pemerasan menyatakan niat membantu pencarian Alvaro. Namun di ujung obrolan, pelaku tersebut meminta mahar 50 juta agar Alvaro pulang dengan selamat. Bapak sanggup nggak kalau penculiknya ketemu minta tebusan 50 juta? Lo katanya mau bantu, tapi kenapa ujung-ujungnya meras? Saya bilang gitu. Teror kedua terjadi kurang dari sepekan setelah teror pertama.
Seseorang menghubungi Tugimin via telepon. Ia mengaku telah menemukan Alvaro dan mengirimkan gambar seorang anak yang tengah berbaring. Pria yang mengaku bernama Jejen itu bersedia antar Alvaro pulang namun tak gratis. Jejen meminta ongkos sebesar 800.000 kepada Tugimin untuk mengantar Alvaro pulang. Nah terus saya tanya, ini benar nggak cucu saya bilang kan gitu. Ya benar Pak, ini cucu Bapak gitu. Cuman saya mau nganter nggak punya ongkos, dia bilang gitu kan. Akhirnya Jejen mengirimkan lokasi keberadaan Alvaro kepada Tugimin. Tugimin pun segera berangkat untuk memastikannya. Lagi-lagi Tugimin tertipu. Lokasi yang dikirimkan Jejen hanyalah akal-akalan saja. Nah, terus dikasih alamat di Bekasi Timur. Namun di Bekasi Timur itu di komplek. Setelah itu saya telepon anak saya untuk mencari ke alamat tersebut. Nggak ketemu, tapi orangnya nggak ada, tinggal di situ, yang nama itu nggak ada gitu. Teror terhadap Tugimin masih terus berlangsung. Baru-baru ini seorang pelaku yang menggunakan identitas sebagai seorang anggota TNI menghubungi Tugimin setiap pagi selepas sholat subuh. Pelaku yang satu ini sempat meminta foto pribadi Alvaro bersama Tugimin. Tugimin tidak begitu menanggapinya. Hanya saja panggilan telepon yang dilakukan pelaku setiap hari dirasakan sebagai teror. Kalau boleh tahu Bapak siapa? Saya bilang kan gitu. Kalau mau selamat kirim, kalau enggak jangan hubungin saya lagi. Ya jujur ya sangat prihatin juga dengar kabar Alvaro hilang. Ya saya sebagai seorang ibu juga ya ikut sedih lah ibaratnya gitu. Ya ikut gimana anak kita juga ya kehilangan gitu. Nah, saya khawatir banget pasti ya, takut dia di sana kayak gimana, dia sama siapa, di mana, nggak tahu kan. Banyak kenangan yang masih lekat di kepala Tugimin dan istrinya Sayem. Sebagai cucu yang mereka rawat sedari bayi, kepergian Alvaro tentu meninggalkan duka mendalam. Beban psikis yang dirasakan Tugimin dan Sayem begitu berat. Mereka selalu teringat dengan sosok Alvaro. Tugimin masih ingat betul bagaimana percakapan terakhirnya dengan Alvaro. Saat itu di bulan puasa, Alvaro meminta dibuatkan susu di siang hari. Selepas itu, Tugimin berbaring di lantai dan terlelap. Sementara itu, Sayem tak begitu ingat bagaimana Alvaro terakhir kali di rumah. Dia hanya ingat bahwa Alvaro hendak main bersama teman-temannya. Selama ini, Sayem tak pernah tidur nyenyak. Ia juga tidak bisa beraktivitas dengan tenang. Setiap kali teringat Alvaro, Sayem selalu menangis. Dari lubuk hati terdalamnya, Sayem hanya berharap Alvaro kembali pulang. Ya cucu saya kan masih nyusu, gimana kalau keturang. Terus makannya juga dia kalau nggak minta tuh nggak mau makan. Jadi harus minta dulu baru makan. Ya semoga aja cepat pulang. Dari kediaman keluarga, Tugimin mengajak tim titik target menelusuri tempat-tempat yang kerap dijadikan tempat bermain Alvaro. Kolong jembatan kereta yang berjarak tak jauh dari tempat tinggal Alvaro ini menjadi tempat favorit Alvaro dan teman-temannya. Tak jarang juga mereka duduk di bawah jembatan sembari menunggu kereta lewat. Ya main lompat-lompatan aja, sini sama teman-temannya. Lari-larian, ke sono kemari. Nah, sebatas main aja sama anak-anak, rame. Tapi nanti pindah ke depan sana main bola, apa gitu. Tanah kosong yang berdekatan dengan sungai ini juga menjadi tempat andalan anak-anak setempat. Biasanya Alvaro dan temannya bermain hujan di sini, lalu bermain tanah sampai lupa waktu. Kalau cuacanya bagus, Alvaro dan temannya menggunakan tempat ini sebagai arena bermain layang-layang.
Itu kalau pagi, siang kadang-kadang suka di sini. Kalau nggak becek pagi main sini. Tapi kalau becek dia pindah mainnya di kopi depan sana, di lapangan bola di sana. Itu inilah lapangan sekecil ini tapi suka buat main bola. Di tanah lapang yang kerap dipakai untuk parkir kendaraan juga menjadi tempat bermain Alvaro dan teman-temannya. Pasalnya di kawasan ini banyak warung-warung yang menjual jajanan. Iya, cuma malam, siang, malam, itu sore, itu juga pada di sini mainnya. Terus jajan juga di sini, di warung ini juga, gitu sampai ke depan sana juga jajan. Itu nanti kalau lari-lari ke sana, di jalan besar itu, sampai perapatan balik lagi sini, lari-lari. Tempat terakhir yang biasa dikunjungi Alvaro adalah Masjid Al-Muflihun. Saat bulan puasa lalu, Alvaro biasa pergi ke masjid untuk menikmati buka bersama. Di masjid ini jugalah Alvaro diduga dibawa orang tak dikenal. Kami pun berjumpa dengan Ngatman, marbot masjid sekaligus saksi mata pada waktu itu. Sebelum dinyatakan hilang, sempat ada seorang laki-laki berpakaian batik datang menanyakan Alvaro. Karena tidak ada kecurigaan, Ngatman bilang kalau Alvaro sedang berada di lantai 2 Masjid Al-Muflihun bersama teman-temannya. Menurut Ngatman, orang yang mencari Alvaro saat itu adalah pria paruh baya berusia 35-40 tahun dengan tinggi sekitar 165 cm. Ada orang nih dari sini nih, saya pas ngepas pepaya di sini mau buat buka puasa. Terus saya tanya, ini di sini nih, Pak, mau nyari siapa? Mau nyari anak saya, namanya siapa? Alvaro gitu kan. Ya saya nggak curiga kalau dia mau gitu ya, karena dengan lantangnya dia anak saya gitu ya sudah. Sayangnya, masjid dan rumah-rumah warga di sekitar lokasi tak memiliki kamera pengawas. Hingga tak dapat dipastikan siapa lelaki misterius yang mengajak Alvaro. Kuat dugaan lelaki ini telah dikenal sang bocah. Ngatman kemudian mengajak kami melihat lantai 2 masjid, tempat anak-anak biasa berkumpul sebelum buka puasa. Lantai 2 masjid ini bisa diakses melalui 2 tangga dari depan dan belakang. Main mana ya, kadang yang duduk, kadang ngeliat-ngeliat non kereta itu, ada yang lari, gitu. Larian gitu. Iya pada kumpul sini ya. Peristiwa hilangnya Alvaro ini tentu menjadi buah bibir masyarakat sekitar RT 03 RW 10 Tanah Kusir Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan. Apalagi Alvaro cukup dikenal di kalangan masyarakat sekitar karena aktif bermain bersama teman-teman sebayanya. Alvaro sih sering main sama anak saya, kebetulan anak saya kan umurnya nggak jauh beda. Sering main di sini sama anak saya, cuman kan katanya lagi hilang udah hampir 2 bulan ya. Akrab, kalau siang suka tidur di rumah, tapi jarang. Sering tidur di rumah, tapi ya memang bisa sekitar sebulan 2 kali atau sebulan sekali. Tragedi hilangnya Alvaro adalah satu dari sekian banyak kasus anak yang belum terungkap. Kejadian ini tentu menjadi perhatian khusus bagi para orang tua untuk senantiasa waspada bahwa bahaya bisa mengintai keluarga kita kapan saja dan di mana saja.